warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai teori belajar Gestalt dan implikasinya terhadap pembelajaran. Namun sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Anita Septila Raswati dengan NPM 1921222153. Kemudian ada Raden Seni Indah Ariantini dengan NPM 1921222127. Selanjutnya ada Rian Januar Fadilah dengan NPM 1921222129. Ada Ariel Gilang Muharam dengan NPM 1921222132. Kemudian Azmi Auliana dengan NPM 1921222133. Ranti Aryani dengan NPM 1921222134. Dan Muhammad Ramdan Syarhul Ilmi dengan NPM 1921222138. Langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, mengenai teori belajar menurut psikologi Gestalt. Teori belajar menurut psikologi Gestalt ini sering disebut pula sebagai Feld Theory atau Insightful Learning. Melihat kepada nama teori ini dan kepada aliran psikologi yang mendasarinya, yakni psikologi Gestalt, terlihat jelas bahwa pendapat teori ini berbeda dengan pendapat-pendapat teori behavioristik. Menurut para ahli psikologi Gestalt, manusia bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau bereaksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Namun, manusia itu adalah individu yang merupakan kebulatan jasmani dan rohani. Sebagai individu, manusia bereaksi atau lebih tepatnya berinteraksi dengan dunia luar dengan kepribadiannya dan dengan caranya yang unik pula. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, ada beberapa tokoh yang mengemukakan mengenai teori Gestalt ini. Untuk materi mengenai tokoh-tokoh teori Gestalt akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Ariel Gilang Muharam dan berikut adalah tokoh-tokoh dari teori Gestalt. Pertama ada Max Wertheimer. Beliau merupakan tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Konsep pentingnya V phenomenon, yaitu bergeraknya objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat dan dengan demikian memungkinkan manusia untuk melakukan interpretasi. Wertheimer menunjukkan pada proses interpretasi dari sensasi objektif yang kita terima. Proses ini terjadi di dalam otak dan sama sekali bukan proses fisik, tetapi merupakan proses mental. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Kurt Koffka. Sumbangan Koffka pada psikologi adalah penyajian sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Koffka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dalam prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Adapun teori Koffka tentang belajar antara lain adalah yang pertama, jejak ingatan atau memory traces. Ini adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali kalau kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan jejak-jejak tadi. Teorinya yang kedua yaitu perjalanan waktu itu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapatkan Gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan contohnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjut oleh presenter yang lainnya. Terima kasih. Menurut Wolfgang Kohler, apabila seseorang dihadapkan suatu masalah, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif.
yang akan berlangsung selama masalah tersebut dapat terselesaikan. Oleh karena itu, menurut Gelsat, apabila organisme tersebut mengalami ketidakseimbangan kognitif, maka mereka akan mendorong dirinya sendiri menuju arah keseimbangan. Dan dalam eksperimennya, Coghlan menarik kesimpulan bahwa organisme dalam memecahkan suatu masalahnya diperoleh melalui pengertian dan insight atau wawasan. Kurt Lewin, konsep utama Lewin adalah light space. Light space ini adalah lapangan psikologis tempat individu itu berada dan bergerak, terdiri dari fakta dan objek yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Tugas utama psikologi adalah meramalkan perilaku individu berdasarkan suatu fakta psikologis yang muncul atau eksis dalam lapangan psikologinya pada waktu tertentu. Life space ini memiliki batas-batas. Batasan itu yaitu sebuah hambatan individu untuk mencapai tujuannya. Gerakan individu mencapai tujuannya atau goal disebut locomotion. Dalam lapangan ini juga terjadi daya yang menarik dan mendorong individu mendekati atau menjauhi tujuannya. Dan apabila terjadi keseimbangan, maka akan terjadi ketegangan. Salah satu teori Lewin yang praktis bersifat taktis yaitu teori konflik. Akibat dari adanya vektor-vektor yang saling bertentangan atau tarik-menarik, maka seseorang akan mengalami psikologis tertentu seperti konflik batin yang jika tidak terselesaikan maka akan mengakibatkan frustasi dan ketidakseimbangan. Dalam teori ini, Lewin membagi konflik ke dalam 3 jenis. Pertama, konflik mendekat-mendekat atau approach-approach conflict, yaitu konflik jika seseorang menghadapi 2 objek yang sama bernilai positif. Contoh, seperti orang yang dihadapkan pada 2 pilihan yang ia senangi. Contohnya seperti anak yang harus diam di rumah bersama keluarga atau keluar bermain bersama temannya. 2 hal tersebut bernilai positif karena sama-sama disenangi oleh anak itu. Yang kedua adalah konflik menjauh-menjauh atau avoidance conflict, yaitu terjadi ketika seseorang berhadapan dengan 2 objek yang sama memiliki nilai yang negatif dan ia tidak bisa menghindari kedua objek tersebut. Contoh, orang yang dihadapkan dalam 2 pilihan yang sama-sama tidak ia senangi, seperti seorang anak yang harus mengerjakan PR atau mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan PR tersebut. 2 hal tersebut bernilai negatif karena 2 hal tersebut merupakan hal yang tidak disenangi oleh anak tersebut. Yang terakhir adalah konflik mendekat-menjauh atau approach avoidant conflict, yaitu satu objek yang bernilai positif dan objek lainnya bernilai negatif. Contoh, seperti seorang anak SMA yang baru lulus, ia berkeinginan untuk menjadi seorang penyanyi. Ia akan melanjutkan ke pendidikan tinggi jurusan seni. Namun, tuntutan keluarga ia harus masuk universitas atau mengambil jurusan yang menunjang masa depannya. 2 hal tersebut bernilai positif dan negatif. Positifnya, ia jika menuruti perintah orang tuanya maka ia akan dikatakan anak yang baik, dan negatifnya adalah ia tidak bisa meneruskan keinginan atau cita-cita yang ia impikan. Baik, terima kasih kepada presenter sebelumnya yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dari teori Gestalt. Interaksi antara individu dan lingkungan. Interaksi antara individu dan lingkungan ini disebut sebagai perceptual field, yaitu setiap perseptual memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia dan bukan skill yang dia pelajari.
pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengorganisasian. Prinsip-prinsip pengorganisasian ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada organisasi berdasarkan kedekatan elemen atau principle of proximity. Menurut prinsip ini, bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan, baik itu ruang maupun waktu, dalam bidang pengamatannya akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Yang kedua yaitu organisasi berdasarkan kesamaan elemen atau principle of similarity. Menurut prinsip ini, individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai satu kesatuan. Kesamaan stimulus itu bisa berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Yang ketiga yaitu organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya atau disebut dengan principle of objective set. Yang keempat yaitu organisasi berdasarkan kesinambungan pola atau yang disebut dengan principle of continuity. Menurut prinsip ini, bahwa kerja otak manusia itu secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat tidak lengkap. Yang kelima yaitu organisasi berdasarkan bentuk yang sempurna atau yang disebut sebagai principle of closure atau principle of good form. Nah, menurut prinsip ini, orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Jadi, orang akan cenderung melihat suatu objek dengan bentukan yang sempurna dan sederhana agar mudah diingat. Yang keenam yaitu principle of figure and ground. Nah, organisasi ini menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada figure atau bentuk dan ground atau latar belakang. Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memilih dari serangkaian stimulus. Jadi mana yang dianggapnya sebagai figure dan mana yang dianggapnya sebagai ground. Nah, dimensi penting dalam persepsi figure dan objek adalah hubungan antara bagian dan figure, bukan karakteristik dari bagian itu sendiri. Meskipun aspek bagiannya berubah, tetapi asalkan hubungan bagian figure tetap, maka persepsinya akan tetap. Contohnya yaitu perubahan nada tidak akan merubah persepsi tentang melodi. Dan yang terakhir yaitu ada organisasi berdasarkan konteks atau yang disebut sebagai principle of isomorphism. Nah, menurut prinsip ini menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran atau menunjukkan adanya hubungan struktural antara daerah-daerah otak yang teraktivasi dengan isi alam bawah sadarnya. Sekian prinsip-prinsip dasar teori Gestalt yang saya sampaikan. Selanjutnya ada hukum-hukum dari teori Gestalt. Kepada presenter selanjutnya, waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum teori Gestalt. Dalam hukum-hukum belajar Gestalt ini ada satu hukum pokok, yaitu hukum Pragnas, dan 4 hukum tambahan yaitu subsidiar yang tunduk kepada hukum yang pokok ini, yaitu hukum-hukum keterdekatan, ketertutupan, kesamaan, dan kontinuitas. Yang pertama ada hukum pokok yaitu hukum Pragnas. Hukum Pragnas ini menunjukkan tentang berarahnya segala kejadian, yaitu berarah kepada Pragnas itu, yaitu suatu keadaan yang seimbang, suatu Gestalt yang baik. Gestalt yang baik adalah keadaan yang seimbang ini mencakup sifat keturunan, kesederhanaan, kestabilan, simetri, dan sebagainya. Medan pengamatan. Jadi, juga setiap hal yang dihadapi oleh individu mempunyai sifat dinamis, yaitu cenderung untuk menuju keadaan Pragnas itu, yaitu keadaan yang seimbang. Keadaan yang problematis
adalah keadaan yang tidak pragnas, tidak teratur, tidak sederhana, tidak stabil, tidak simetri, dan sebagainya. Dan pemecahan problem itu ialah mengadakan perubahan ke dalam struktur medan atau hal itu dengan memasukkan hal-hal yang dapat membawa hal problematis ke sifat pragnas atau seimbang. Selanjutnya, 4 hukum tambahan yang tunduk kepada hukum pokok, yaitu yang pertama ada hukum keterdekatan atau law of proximity. Dalam hukum keterdekatan, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Dalam kita mengamati, objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan nampak sebagai satu unit persepsi. Dengan demikian, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Contohnya, garis-garis di atas akan terlihat sebagai 3 kelompok garis yang masing-masing terdiri dari 2 garis, ditambah dengan 1 garis yang berdiri sendiri di sebelah kanan sekali. Ada hukum ketertutupan atau law of closure. Dalam hukum ketertutupan, hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitasnya tersendiri. Hukum ini menyatakan bahwa kita mempunyai tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang tidak lengkap agar menjadi lebih berarti. Atau hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas sendiri. Contohnya, gambar garis-garis di atas akan dipersepsikan sebagai 2 segi 4 dan garis yang berdiri sendiri di sebelah kiri. Tidak dipersepsikan sebagai 2 pasang garis lagi setelah ada garis melintang yang hampir saling menyambung di antara garis-garis tegak yang berdekatan. Yang ketiga, ada hukum kesamaan atau law of equivalence. Hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung dipersepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Dalam kita melakukan pengamatan, maka objek-objek yang mempunyai kemiripan atau similarities satu sama lain akan diorganisir ke dalam suatu persepsi. Dengan kata lain, hal-hal yang mirip satu sama lain itu cenderung akan kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Contohnya, deretan dalam bentuk di atas akan cenderung dilihat sebagai deretan-deretan mendatar dengan bentuk O dan X berganti-ganti, bukan dilihat sebagai deretan-deretan tegak. Dan yang terakhir ada hukum kontinuitas, yaitu orang akan cenderung mengasumsikan pola kontinuitas pada objek-objek yang ada. Contohnya, pada gambar di atas, kita akan cenderung mempersepsikan gambar sebagai 2 garis lurus berpotongan, bukan sebagai 2 garis menyudut yang saling membelakangi. Karena asumsi bahwa hukum-hukum atau prinsip-prinsip yang berlaku pada proses pengamatan dapat ditransfer kepada hal-hal yang berhubungan dengan belajar, maka untuk memahami proses belajar, orang perlu memahami hukum-hukum yang menguasai proses pengamatan itu. Kita lanjutkan ke presenter berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori Gestalt pada pendidikan dan pembelajaran. Langsung saja, yang pertama ada pengalaman tilikan atau insight. Tilikan memiliki peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas suatu makna hubungan suatu unsur, maka akan semakin efektif sesuatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahannya. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis sesuai dengan proses kehidupannya. Yang ketiga yaitu perilaku bertujuan.
pada perilaku ini bukan hanya akibat dari stimulus dan respons, tetapi adanya keterkaitan dengan keinginan peserta didik yang hendak akan dicapai. Pembelajaran ini akan semakin efektif apabila peserta didik sudah mengetahui dan mengenal tujuan yang hendak ingin dia capai. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Yang terakhir yaitu transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam pembelajaran dari suatu situasi ke situasi lainnya. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam suatu situasi tertentu, kemudian ditempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Jad menekankan pentingnya penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran, kemudian menyusun ketentuan-ketentuan umum atau generalisasi. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, hendaknya guru dapat membantu peserta didik menguasainya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang implikasi Gestalt dan kelebihan dan kekurangannya. Implikasi Gestalt. Yang pertama, pendekatan fenomenologis. Menjadi salah satu pendekatan yang eksis di psikologi, dan dengan pendekatan ini, para tokoh Gestalt menunjukkan bahwa studi psikologis dapat mempelajari higher mental process yang selama ini dihindari karena abstrak, namun tetap dapat mempertahankan aspek ilmiah dan empirisnya. Fenomenologi memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah psikologi. Heidegger adalah murid Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Pendiri fenomenologi modern, Husserl adalah murid Carl Stamm, salah seorang tokoh psikologi eksperimental baru yang muncul di Jerman pada akhir pertengahan abad 19. Kohler dan Kafka bersama Wertheimer yang mendirikan psikologi Gestalt adalah juga murid Stamm, dan mereka menggunakan fenomenologi sebagai metode untuk menganalisis gejala psikologis. Fenomenologi adalah deskripsi tentang data yang berusaha memahami dan bukan menerangkan gejala-gejala. Fenomenologi kadang-kadang dipandang sebagai suatu metode pelengkap untuk setiap ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan mulai dengan mengamati apa yang dialami secara langsung. Terus yang kedua, pandangan Gestalt menyempurnakan aliran behaviorisme dengan menyumbangkan ide untuk menggali proses belajar kognitif berfokus pada higher mental process. Adanya perceptual field diinterpretasikan menjadi lapangan kognitif di mana proses-proses mental seperti persepsi, insight, dan problem solving beroperasi. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya, ya, sebagai salah satu teori yang berkembang, teori Gestalt memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Dalam menggunakan teori ini, kita perlu mengetahui mengenai kedua hal tersebut. Kita harus bisa mengambil hal positif dari teori ini dan memperbaiki hal-hal negatif yang timbul dari penggunaan teori pembelajaran Gestalt. Untuk kelebihan teori Gestalt, yang pertama, menghasilkan individu atau peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat
aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dan peserta didik. Yang keempat, teori ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan teori Gestalt yang lebih menekan akan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Dan yang kelima, inti pembelajaran adalah mendapatkan insight, artinya dimengertinya persoalan, dimengertinya hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu hingga hubungan tersebut jelas dan akhirnya didapatkan kemampuan memecahkan masalah. Dan kelemahan teori Gestalt, selain jasa dan sumbangannya yang sangat berharga bagi belajar di sekolah dengan insight, namun terdapat juga celah-celah kelemahan dan kekurangannya seperti halnya teori belajar koneksionisme. Terhadap teori Gestalt pun dapat diajukan pertanyaan, bolehkah belajar dengan insight itu dianggap sebagai prototip belajar? Dari satu segi, teori ini nampak menunjukkan beberapa kejadian belajar yang umum sehingga lebih mudah menganalisasinya. Misalnya kalau anak dibimbing untuk melihat hubungan seperti tambah dan kali antara berat dan daya tarik gaya berat, maka sering ia mampu memperlihatkan pemahaman. Meskipun demikian, dari segi yang lain, memang sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Misalnya, anak tidak dapat mempelajari nama tanaman atau binatang-binatang dengan insight. Dia tidak dapat membaca dengan insight. Demikian pula, dia tidak dapat berbicara dengan bahasa asing. Siswa biologi tidak dapat mempelajari struktur dan fungsi hewan dengan pemahaman. Pemahaman itu tidak dapat menjadi prototip untuk sejumlah belajar yang biasa dilakukan manusia. Barangkali pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan pemahaman masalah. Walaupun dalam kenyataannya tidak semua hal merupakan masalah, boleh jadi hanya merupakan fakta atau prinsip. Ya, hanya itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi mengenai teori Gestalt ini. Dari seluruh pemaparan materi yang telah dilaksanakan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa teori belajar menurut psikologi Gestalt atau sering disebut pula sebagai field theory atau insightful learning adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian tokoh-tokoh teori Gestalt ini adalah Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Kohler, dan Kurt Lewin. Prinsip-prinsip dasar Gestalt meliputi interaksi antara individu dan lingkungan hidup dan beberapa prinsip-prinsip pengorganisasian. Kemudian hukum-hukum belajar Gestalt, diantaranya ada hukum keterdekatan, hukum ketertutupan, hukum kesamaan, dan hukum kontinuitas. Aplikasi teori Gestalt pada pendidikan dan pengajaran meliputi pengalaman tilikan atau insight, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, perilaku bertujuan atau purposive behavior, prinsip ruang hidup atau life space, dan transfer dalam belajar. Implikasi teori Gestalt yaitu pendekatan fenomenologis menjadi salah satu pendekatan yang eksis di psikologi. Dan dengan pendekatan ini, para tokoh Gestalt menunjukkan bahwa studi psikologi dapat mempelajari higher mental process yang selama ini dihindari karena abstrak, namun tetap dapat mempertahankan aspek ilmiah dan empirisnya.
Fenomenologi adalah deskripsi tentang data yang berusaha memahami dan bukan menerangkan gejala-gejala. Fenomenologi kadang-kadang dipandang sebagai suatu metode pelengkap untuk setiap ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan mulai dengan mengamati apa yang dialami secara langsung. Pandangan Gestalt ini menyempurnakan aliran behaviorisme dengan menyumbangkan ide untuk menggali proses belajar kognitif yang berfokus pada higher mental process. Adanya perceptual field diinterpretasikan menjadi lapangan kognitif di mana proses-proses mental seperti persepsi insight dan problem solving beroperasi. Kemudian, sama halnya dengan teori-teori lain, teori belajar Gestalt ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan tersendiri, seperti yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi.